Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahsanul Fikri. Ya, pada kesempatan kali ini masih akan membahas mengenai hal-hal terkait perdebatan atau dalam mengikuti kontes debat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa sih? Nah, ada 5 hal penting yang perlu teman-teman lakukan saat debat. Apa aja? Ya, ini versi saya. Ya, apa aja? Check it out. Oke. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan ketika sedang berdebat atau menyampaikan argumen adalah kuasai seluruh materi atau poin-poin penting yang akan disampaikan sesuai dengan pembagian tugas yang telah diberikan. Pembicara 1 akan mengatakan apa, pembicara 2 akan menyampaikan apa, dan pembicara 3 akan menyampaikan apa. Maka harus kita kuasai benar-benar apa yang kita sampaikan agar dalam penyampaiannya juga lancar, kemudian juri juga yakin akan kapabilitas kita dan kompetensi kita dalam penguasaan materi. Nah, jadi yang pertama harus kuasai dulu ya tentunya. Nah, biasanya kalau kita nggak menguasai materi kan kita akan kagok, belibet, terbata-bata dan sebagainya. Oke, next. Yang kedua? Yang kedua adalah tumbuhkan rasa percaya diri. Nah, pastinya ya ketika kita menyampaikan argumen atau menyampaikan pendapat kita atau posisi kita sebagai tim pro maupun kontra, ketika kita nggak percaya diri maka dalam penyampaiannya itu ya kurang yakin aja. Jadi dewan juri pun akan merasa ragu-ragu terhadap argumen yang kita sampaikan. Kemudian ketika kita tidak percaya diri maka ada dampak-dampak lain seperti terlihat gugup, bisa jadi lupa, kemudian vokal kita juga tidak akan terjelas dengan baik, artikulasi dan sebagainya. Maka yang kedua ya, setelah kita yakin dengan materi yang akan kita bawa, kita harus percaya diri. Nah, caranya bagaimana ketika saat berdebat ini, saat menyampaikan argumen ya, sebelum mulai maka kita tarik nafas, lalu keluarkan ya untuk lebih rileks. Nah, kemudian kita harus punya mindset. Apa mindsetnya? Bahwa anggap bahwa kita adalah ahli dan kompeten terhadap argumen yang kita sampaikan. Ya, kita harus yakin dong bahwa kita itu yang paling ahli di situ. Sehingga itu akan menumbuhkan rasa percaya diri. Jangan ragu-ragu gitu. Kemudian anggap bahwa lawan bicara adalah tim yang perlu diluruskan argumennya atau diberi pencerahan. Nah, seperti itu. Sehingga dengan rasa itu maka kita akan punya motivasi lebih dan punya rasa percaya diri tentunya ketika kita ingin menyampaikan argumen saat berdebat. Oke, next. Nah, yang ketiga, kontrol sikap dan emosi. Nah, setelah kita sudah percaya diri, jangan lupa kita juga harus mengontrol sikap kita ya. Bahwa jaga sikap, bahwa saat menyampaikan argumen sebisa mungkin sikap kita tegak sempurna dengan gestur yang dilakukan masih pada koridor secukupnya dan sewajarnya. Ya, jangan sampai kita sambil putar-putar tangan atau menuliskan gestur yang kurang pas ketika menyampaikan argumen seperti yang mungkin bertepuk-tepuk atau sering bertepuk-tepuk atau sering garuk-garuk dan sebagainya. Ya, maka kita harus menggunakan gestur-gestur yang tepat. Bahkan dengan mimik wajah pun harus yang pas ketika menyatakan ironi, kemudian kita menyatakan hal-hal yang sungguh fakta yang mencengangkan, maka ekspresi kita juga harus perlu dikontrol juga. Nah, selanjutnya jaga emosi. Dalam menyampaikan argumen, kita harus tetap kontrol emosi. Jangan terbawa tensi yang tinggi, apalagi hingga melakukan tindakan yang tidak patut atau kurang sopan. Biasanya karena memang ini berdebat ya, sehingga ya memang kemungkinan kita akan terbawa suasana perdebatan yang cukup alot. Nah, maka akan sangat memungkinkan sekali. Nah, disinilah posisi kita untuk tetap mengontrol emosi kita, karena memang emosi, sikap itu bagian daripada penilaian manner atau cara. Sehingga juri pun akan menilai hal itu, bagaimana kita bisa bijaksana ketika menyikapi suatu permasalahan saat menyampaikan argumen. Nah, oke. Setelah kita mengontrol sikap, mengontrol emosi kita, apa yang perlu kita lakukan lagi? Nah, yang keempat ya, harus memilih diksi dan gaya bahasa yang tepat ya. Bahwa diksi yang digunakan dalam menyampaikan debat atau penyampaian argumen harus tepat. Jadi jika tidak maka akan terjadi bumerang yang dapat diserang oleh lawan bicara. Nah, jadi kalau kita memilih pemilihan kata yang tidak tepat ya, seperti mungkin kata-kata sering mengatakan mungkin, nah seperti itu akan bisa menjadi bumerang bagi tim kita sendiri yang akan dilawan, bahwa
bahwa apa yang kita sampaikan hanya berupa asumsi karena selalu mengatakan kata-kata mungkin, atau mungkin atau teman-teman juga menyampaikan kata-kata yang lain yang memang kurang pas seharusnya. Menggunakan A maka teman-teman menggunakan B. Nah, itu akan bisa menjadi bumerang yang akan bisa diputar balikan oleh tim lawan. Maka sebelum itu maka teman-teman itu harus sering latihan agar kita bisa dinilai dan kita bisa menilai apakah penggunaan diksi yang kita gunakan sudah pas atau belum. Selanjutnya teman-teman juga bisa menggunakan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa dapat digunakan dalam penyampaian argumen untuk lebih meyakinkan posisi tim. Ya, jadi dapat menggunakan majas atau analogi. Mungkin teman-teman bisa dengan menggunakan majas hiperbola atau personifikasi, atau teman-teman juga bisa menggunakan analogi-analogi dalam kehidupan sehari-hari sebelum kita masuk ke dalam argumen. Apa? Untuk sebagai jembatan logika. Nah, itu juga bisa teman-teman gunakan dan harus pas ya tentunya, karena memang kalau tidak pas maka nilai relevan kita akan semakin berkurang, karena salah satu penilaiannya adalah bagaimana relevansi antara yang kita sampaikan dengan argumen dan tentunya dengan mosi perdebatan. Oke. Cara yang kelima. Apa cara yang kelima? Nah, yang kelima ini yang paling urgent ya teman-teman. Di antara semua tips yang aku berikan di video sebelum-sebelumnya dan video kali ini, yang paling penting adalah yang terakhir ini adalah kerja sama tim yang baik tentunya. Kalau memang di dalam timnya tidak solid, bahkan saling berbeda, padahal di dalam berdebat sendiri dalam satu tim harus dalam posisi yang sama, maka itu akan merugikan tentunya bagi tim. Maka kerja sama tim yang baik sangat diperlukan saat debat. Ya, dalam memberikan masukan tambahan argumen seperti data, informasi atau sanggahan, atau melalui kerjasama juga dapat memberikan kode untuk mengingatkan waktu. Jadi kadang kalau memang waktunya masih lama, maka ya ketika ngomong kita terlalu cepat, maka bisa diberi kode seperti ini tangannya. Nah, ya, gitu. Kemudian kalau penyampaian kita masih terlalu panjang sehingga waktunya masih sebentar lagi selesai, maka kita juga sebagai tim harus kerjasama memberikan kode seperti ini tangannya, ya samping gitulah. Atau mungkin teman-teman punya kode yang lain, boleh lah. Intinya itu sebagai upaya untuk saling mengingatkan, karena memang kan salah satunya adalah bagaimana pemanfaatan waktu dalam berdebat, itu salah satu penilaian juga di dalam lomba atau kompetisi debat. Atau emosi juga mungkin kita bisa memberikan kode untuk ketika kita amarah kita tidak terkontrol, maka sebagai teman kita memberikan kode. Nah, kenapa sih nggak pakai kata-kata juga boleh, tapi saya kira itu akan mengganggu. Namun dengan kode itu kan maka dalam jalannya perdebatan juga tidak akan terlalu mengganggu. Selain itu, kerjasama yang baik juga akan mendapat kepercayaan anggota tim. Jadi ketika kita bisa saling seolah-olah kita bisa membangun sebuah komunikasi yang baik, bukan seolah-olah sih, memang kita bisa membangun komunikasi yang baik ketika berdebat, saling menguatkan, nanti kamu ngomong ini ya, kamu ini tolong nanti tambahkan yang ini dan sebagainya. Di situ ada kerjasama, ada obrolan, ada diskusi. Maka rasa kepercayaan diri dari anggota tim yang ingin menyampaikan argumen itu akan semakin kuat dan ya semakin pede tentunya ketika menyampaikan argumen. Oke, teman-teman, jadi itu adalah 5 hal atau tips yang bisa teman-teman lakukan saat berdebat, ya, saat menyampaikan argumen. Ya, so bagi teman-teman yang masih kurang paham bisa komen di bawah, atau mungkin teman-teman yang pengen request materi apa yang perlu dibahas, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa ya. Nah, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nantikan di video-video saya selanjutnya. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.